Oke, yes. Oke, teman-teman semuanya, bagaimana paketan Mbak Puji sudah males market karena ribet dan semuanya? Ya, memang sekarang paketan memang harus pakai laporan lah, BB2MI lah, regulasi. Jadi membuat kita semuanya jadi mules. Mules bin aras-arasan. Karena apa ya namanya, urusan-urusan yang black etek ya. Belum lagi terus gak teko ya. Kabarnya katanya ada yang juga harus bayar. Wes, salpok sama belakang saya Mas Andro. Maksudnya belakang saya gimana? Belakang saya gimana Mbak? Salpoknya. Gak paham aku sama salpok. Jadi Mbak Ike Oktaviani masih produktif mengarang lagu. Oh. Nanti kalau sudah aman baru paket lagi. Oke, jadi kalau sudah aman baru pakai lagi. Sebenarnya ke keamannya apa sih teman-teman? Aku jadi bingung. Aku ya gak paham ya teman-teman. Laporan percuma surat-suratku komplit tetap bayar 450 di JIL. Oke, ngeri ya. JIL 450 di JIL. Komplit tetap bayar 450 ya. Kok iso begitu? Kira-kira ada penjelasannya nggak Mbak dari JIL? Sapok di belakang Mas Andro saya gambarnya. Maksudnya piye iki, Mbak? Maksudnya piye? Maksudnya piye? Maksudnya piye? Aku gak paham. Aku gak ngerti, gak ngerti. Maksudnya piye? Oke, teman-teman semuanya, cerita-cerita tentang paketan boleh boleh di komen-komen teman-teman. Kenapa terjadi riweuh dan ribet? Seperti apa? Mbak Nino Rapik hadir, Mas Andro. Oke, backgroundnya bagus, wes, ya. Backgroundnya bagus. Kalau ada yang tahu di mana backgroundnya, guys. Sakjane karena posisi ini di tengah, posisinya harus agak miring dikit biar biar bisa dilihat backgroundnya. Nah, backgroundnya bisa dilihat ya teman-teman. Wah, itu ya dulu pernah ya diajak kumpul bersatu keluarga. Oke teman-teman semuanya, kita hari ini membahas tentang paketan. Nah, sudah Hongkong sudah jengah ya, Hongkong sudah mumet, Hongkong sudah rasa-rasan dan teman-teman di Hongkong sudah pada males mau paket ya. Karena sekali lagi baik di paketan mana saja dan apa saja, Yunus Riansah di mana saja dan apa saja ya wis. Orang marketin mending transfer duit aja wis. Betul 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 betul. Kalau aku udah 2 tahun ya, 2 tahun juga nggak pernah nggak paket lagi. Kalau saya jauh sebelum kena masalah itu sudah nggak paket. Backgroundnya bagus, itu di Jepang ya Mas Andro. Alhamdulillah Mbak, nanti backgroundnya kita cari lagi di Eropa ya kan itu ada kereta cepat Mbak Shinkansen. Pertama kali ngerasain kereta Shinkansen, kereta peluru. MTR-nya masih kerenan MTR Hong Kong teman-teman. Karena ya di Jepang kan wilayahnya masih sangat luas. Kalau di Hong Kong kan sempit. Oke ya teman-teman, barangkali ada cerita tentang paket, barangkali ada apa namanya, Mbak, paket-paket yang mungkin ada yang aman, mungkin ada yang bleset, mungkin ada yang nggak jelas. Butuh info tentang paket-paketan yang dirasa sudah mungkin sudah mulai dan sudah bisa lagi. Mbak Dewi di Jepang, iya. Mbak Cahaya Cinta hadir, oke. Yang di Facebook. Boleh diajukan pertanyaan apapun ya berkaitan dengan paket, berkaitan dengan ini sebenarnya paketan ini adalah regulasi pemerintah kita sebenarnya. Kalau saya sih
Jadi pemerintah kita lah yang apa ya, teman-teman dari teman-teman semuanya itu siapapun yang barang dari luar. Ada tiket sekali jalan karena pulang los keterangan paket barang pindahan ada cop dari BC di KJRI by Moyung. Oh, iya 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 ya, Mbak Kadiali. Jadi nanti kita coba tampung ya. Apa apa pendapat kalian tentang paket? Jadi 10 tahun tidak pernah kait, orang rumah tidak mau dipaketi. Ada cop dari BC. BC itu apa, Mbak? Cop dari BC. Aku nggak ngerti BC. BC di KJRI by Moyung. Dari KJRI lo Moyung ya. Kok ya iso lo ya. Dari KJRI ya cap BC. Aku sendiri nggak pernah pakai tapi bulan kemarin kakakku pakai udah aman 1 bulan 1 minggu nyampe. Oke. Aku punya bukti lengkap. Oke. Bea cukai. Oh alah. Di geruduk aja bea cukai di KJRI paketan yang ada yang lama, ada yang cepat Mas, ada yang aman, ada yang diodol-odol. Jadi ragu masih dipakai lagi. Lah ya ini. Ya kenapa kok gitu ya? Coba teman-teman, aku sebenarnya juga mau cari tahu nih tentang paket. Oh ya, bea cukai. Oke teman-teman semuanya, kita tampung semuanya laporannya teman-teman. Pak Mariam, bea cukai ya BC, bea cukai. Singkatnya enak ya, BC. Ya, saya juga mau cari tahu nih tentang informasi paket. Makanya saya mesti kumpulin. Mbak Atana, selamat malam. Makanya saya mau kumpulin dari teman-teman semuanya. Ada seperti apa dan ada bagaimana. Oh ya, Mbak Atana. Selamat siang. Selamat siang, Mbak Atana. Luar biasa pagi. Jadi regulasi apa sih yang sebenarnya? Wong ya ketentuannya teman-teman sudah dilengkapi. Terus harus bayar 450, ada yang harus masih bayar 200 lagi ya. Mungkin ada masukan dari teman-teman, ada temuan baru lagi. Ya aku nggak ngerti apakah nanti juga bisa memberikan solusi atau bagaimana. Tapi yang jelas banyak yang terlukai, banyak yang terkecewakan ya dengan paketan jenis apapun. Tapi kan ada yang sudah aman 1 bulan 1 minggu nyampe. Ini penasaran juga ini, kenapa kok ada yang nyampe, ada yang enggak, ada yang diodol-odol, kok ada yang enggak. Ini persoalannya di mana? Masalahnya ada di mana? Paketan itu mesti kayak gitu aja loh. Heran, nggak ada aman-amannya di Indonesia. Apa yang menyebabkan itu semua nih? Saya juga lagi mencari tahu, lagi mengumpulkan informasi bagaimana pandangan teman-teman pada paketan dan seperti apa dan apa persoalannya. Malah dicela tuh sama pegawai JIL. Waduh. Jadi aduh itu wis paket ya, wis bayar terus dicela aduh, ya. Luar biasa sekali ya. Nggak tahu bea cukainya atau oknumnya. Malah bea cukai nggak pernah beres. Iya Mbak Dewi. Apa nanti kita ganti aja bea cukainya. Yang penting sudah terdaftar di BP2MI katanya lancar. Nah, tapi kira-kira menurut Mbak Eni 72 lancar nggak? Mbak Viola Momoi, Mbak Dewi, semuanya sudah apatis dengan bea cukai ya. Jadi persoalan bea cukai itu persoalan yang memang apa ya? Nggak nggak beres-beres. Udah bayar 450 minggu, 451 minggu sampai tapi kardus sudah berubah. Kardus besar jadi kecil padahal bayarnya pakai kardus besar loh, 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 loh. Cari uang di Indo susah makanya paketan diodol-odol. Waduh. Aku pernah ikut bimbingan program exit bulan berapa kemarin yang dihadiri Bea Cukai yang jelasin tentang paket tapi ya gitu-gitu aja tentang jenis barang-barang pindahan. Berarti masih belum clear ya? Loh, Mbak Ata kok balik nih? Mbak Ata mari nulis terus hilang nih, dihapus. Jenis barang-barang pindahan. Jadi ini loh yang
Kadang-kadang dan tidak ada informasi gamblang. Mbak Martin terapi bekam watching. Jadi dari sini ya tidak ada keterangan, tidak ada pers conference, tidak ada apapun ya dari Bea Cukai. Hadir mongkok Mas, saya selalu Mbak Sulami Aris. Siap. Oknumnya ini yang odol-odol paketan. Nah, oknum ini oknum dari mana ini Mbak? Kira-kira menurut sampean? Oknumnya pegawai bea cukai apa oknumnya paketan atau oknumnya apa? Ini kadang-kadang aku juga heran loh. Aku juga bingung. Ini mau mau mencari informasinya itu dari mana? Seperti apa, bagaimana? Dan hari ini mau saya kontenin ini sebenarnya. Wah, emang susah kalau menghadapi mental tikus. Nah, ini dia. Mental tikus. Ini tikusnya curut apa tikus got gitu. Kalau tikus curut kan cilik-cilik. Kalau tikus got gede-gede, Mbak. Wireng-ireng. Oh, kita santet aja ya, gimana ini? Jadi kalau setahu yang saya amati ya sebenarnya Pak Mas Andro, Mbak Setene, salam santun dariku nenek dari Malang, tapi nggak semua paketan rusak Mas Andro. Soalnya saya paketan aman-aman aja itu, alhamdulillah loh. Paketan kapan ini Mbak Satyani? Jadi ini daerah ya, daerah juga ya menurut saya. Daerah mana ya yang aman dan daerah mana yang nggak aman? Menurut saya yang sepengetahuan saya itu sebenarnya paketan itu secara prosedural perusahaan jasa pemaket itu menurut saya sudah melakukan yang terbaik. Tapi bagaimana deh? Nah, aku paket 4 bulan nggak nyampe, nggak ada konfirmasi juga dari pihak paket. Akhirnya tak tanya, katanya kena bea cukai dan harus bayar sekian dolar. Berapa sekian dolar ya Mbak? Setelah duit tak kirim dan pihak paket tak WA terus alhamdulillah sekitar 2 mingguan nyampe entahlah pihak mana yang ruwet. Oh, berarti nyampe ya Mbak Atana. Bayarnya berapa Mbak Atana? Jadi boleh bervariasi ya teman-teman ini untuk masukan nanti barangkali saya ada informan yang bisa kita tanyai ya. Ada informasi yang bisa kita eh, tanyain kejelasan. Jawa Timur biasanya yang kurang aman Mas Andro, kata pegawai JPK. Oh ya, ini aku mau coba paket barang Mas Andro. Nanti kalau lancar saya insya Allah tak kabarin karena aku sudah terdaftar di BP2MI. Oh ya ya Mbak, boleh 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 bagus. Karena benar-benar sebenarnya paketan itu di zaman dahulu kala ya. Oh kalau kalau kita bicara zaman dahulu kala ini benar-benar jaya dan makmur ya teman-teman paketan. Semuanya paketan aman-aman saja. Oh, $100. Pakai paket apa Mbak Atana? Nggak apa-apa sebutin aja. Nggak usah takut. Ini sosial media saya nanti. Saya yang kalau ada apa-apa sama sampean saya yang bertanggung jawab. Tenang. Eh, Kata-kata saya bisa dipegang. Boleh teman-teman tulis paketannya apa semuanya. Boleh. Ya, Ojil. Oh ya, oke. Lumayan. Saya Malang Wajak bulan 6 tanggal 2 XL sama L. Dusnya sampai bulan 8 tanggal 1 sampai aman. Oh, 2 XL. Oh, berarti tanggal 2 sampai bulan 8 tanggal 1. Oh, bulan 6 sampai tanggal 8. Berarti 2 bulan. Oke. Siap, 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 siap. Aman semuanya ya. Berarti ada yang aman, ada yang bleset. Yang bleset mungkin nggak ada di kontenku ya. Yang bleset mungkin di konten tempat lain. Yang protes-protes. Nggak tahu nonton kontenku. It's okay lah, ngapain. Nggak apa-apa. Jadi ini yang sebenarnya saya juga bingung. Paketan ini benar-benar memang membagongkan ya. Ini antara antara pemerintah kita yang membuat kebijakan sehingga kita tidak bisa memahami bagaimana kebijakan atau bagaimana. Saya 4 kali JPK Mas Kardus yang paling besar. Oh aman Mbak Maria, mantap. Saya pakai Mariner, loh, loh, loh. Wah nama-nama baru ini paketannya, luar biasa. Yang sudah terkenal Gener ya.
Jadi sekali lagi saya mengumpulkan beberapa pendapat dari teman-teman, mengumpulkan yang tadi saya foto, saya cari permasalahannya di mana dan kebetulan ada sumber informasi, ada sumber informan yang mudah-mudahan nanti terkonfirmasi, yang mudah-mudahan nanti juga bisa kita mintai keterangan sejelas-jelasnya, sekomplit-komplitnya, seterang-terangnya, kira-kira solusinya bagaimana dan seperti apa, supaya kita semuanya tidak bertanya-tanya, ya, supaya kita semua tidak galau dan bingung. Semoga zaman. Nah, ada yang bayar 100, ada yang katanya bayar 200. Saya mencoba taat peraturan paket tapi ternyata tetap membayar. Pokoknya ojo pakai pakai paket hukum sosial. Maksudnya gimana ini Mbak Akadiala? Peraturan paket tapi ternyata tetap bayar. Buat teman-teman pokoknya ojo paket hukum sosial. Maksudnya biasa bingung nggak sih memahami kalimatnya sampean bingung. Jadi kalau dari perusahaan pengirim paketnya, mereka datang berapa kontainer, kemudian dicek dan semuanya. Tapi aku nggak kapok sih paket itu karena biasanya nggak gitu. Tapi ini belum tahu gimana perkembangannya karena aku juga pakai dari bulan Juni akhir sampai sekarang belum ada confirm. Oh, Mbak Eva Teresa selamat. Pokoknya ojo paket hukum sosial maksudnya. Oh, paketnya dihukum sosial. Jadi ben ben paketane ora oleh nasabah ngono ya kan. Dihukum sosial. Kita hukum paketannya supaya bangkrut, ya, supaya apa. Tapi bagaimanapun kita tidak bisa menghindari ya teman-teman ini barangnya akeh loh di tempat majikan. Apa memang budaya konsumtif ya. Marinir Jawa Lugu iku wis suwe Mas Sandro aku langganan udah lama banget. Oke. Paket barang udah nggak seperti dahulu. Mbak Eva Teresa Malam C. Oh iya 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 iya. Iya aku pernah sih beberapa paketan dulu itu bojoku sampai papat 45. Stop pakai dulu gitu loh Mas. Kalau mau paket apa harus daftar Peduli WNI. Pembayaran masuk ke rekening pegawai ekspedisi. Aku komplain katanya pembayaran ditalangi dulu sama pegawai ekspedisi. Loh. Waneh ya. Asli, asli, asli nggak clear ya. Ya makanya kita kita akan coba ya cancel ya. Namanya cancel kalau memang paketan tidak bisa. Tetapi kita butuh informasi yang akurat dari pihak. Dari dulu kan tidak ada kejelasan nih dari pihak para paketer-paketer ya. Tidak tidak memberikan konfirmasi. Mereka diam-diam baik, tenang-tenang aja, nggak ngurus bahwa kita itu berharap-harap cemas gitu ya. Jadi mungkin ini agak sedikit kita menekan para paket-paketer untuk bagaimana, untuk seperti apa, untuk mencoba memberikan penjelasan yang bisa diterima oleh akal dan logika pikiran kita ya. Saya nanti coba deh, ada beberapa ekspedisi apa itu? Maksudnya itu apa? Ditalangi dulu sama pegawai ekspedisi. Ya, nemen ya teman-teman ya. Paketan ini benar-benar memang persoalan yang sebenarnya teman-teman butuh ya. Teman-teman butuh nggak sih paketan? Sebenarnya kita hanya kirim duit aja lah supaya dibelanjain di Indonesia gitu kan enak tuh teman-teman. Daripada kita kirim paket. Saya juga udah 2 tahun nggak kirim paket. Saya terakhir memang kirim paket barang senilai harganya sih 50 jutaan. Mas Andro harus telepon BP2MI. Coba deh nanti biar tahu soal paketan. BP2MI itu sebenarnya jalurnya nggak masuk, Mbak. Menurut saya sih. BP2MI itu jalurnya nggak pas. Ya mungkin dia bisa datang nanyain laporan. Tapi jalurnya paketan itu sebenarnya menurut saya itu ya dari perusahaan paketan, kemudian bea cukai,
Bea cukai itu juga perdagangan karena barang dari luar, terus kemudian baru ke ekspedisi balik lagi. Jadi ekspedisi, jadi perusahaan yang menerima di Hong Kong, ekspedisi kayak tadi teman-teman bilang Cil, teman-teman bilang apa, tadi Marin apa, itu masuk ke ekspedisi, habis habis masuk ke ekspedisi itu shipping itu pengiriman barang lewat kapal masuk ke Jakarta port, masuk port, port itu pasti ngendon di perusahaan shipping, perusahaan kapal, habis perusahaan kapal kemudian masuk ke bea cukai, ngantri, diperiksain bea cukai, lolos, keluar. Sebenarnya di situ tidak tidak ada hubungannya dengan BP2MI sebenarnya. Cuman BP2MI itu dilaporin sama teman-teman, akhirnya dia coba ngecek apa yang terjadi. Nah, dicek di foto kemarin barangnya wis hancur remuk gak karu-karuan. Mbak Aga Diali betul Mas Andro. Yang betul apa Mbak? Ya enak ya sih kirim duit tapi barang-barang mau dibuang ya sayang. Ya. Coba hadirkan narasumber jasa paket yang ada di Hongkong Mas Ben terkuak lek mereka mau muncul pasti gampang. Yoi. Sarannya sampean kita pakai Mbak. Ini yang akan nanti kita pakai. Nanti kita coba paketan mana yang kira-kira bisa dihubungi untuk memberikan penjelasan buat teman-teman semuanya ya. Kita butuh banget paket itu, Mas. Bosku tiap bongkar barang, barang-barang yang lama dikasihkan saya dan jika temannya mau buang barang juga dikasihkan saya. Lumayan, alhamdulillah nyampe semuanya. Oke, siap berarti, Mbak. Ya, nanti kita coba menghubungi beberapa, diviralkan dulu baru direspon. Ya, kalau saya sih nggak pakai senang viral sih. Saya metani, coba datengin satu-satu atau telepon atau apa, barangkali mereka eh, ada yang bisa menjelaskan di konten atau ada yang memberikan respon atau ada yang memberikan pandangan. Wah, jamunya belum dimasukkan ke kulkas, teman-teman. Saya ada minum jamu, teman-teman. Dan jamunya kita masukkan ke kulkas dulu, sorry. Setelah minum obat tadi ini ada jamu ya teman-teman supaya sehat. Yang minum jamu mau minum jamu. Nah, ini jamunya kencur sama mir. Kencur sama kunir teman-teman. Oke. Kalau informasi di paketan pasti ya. Jadi kalau paketannya nanti keluar dan memberikan penjelasan kemungkinan akan terlihat jelas gamblang persoalannya. Saya sambil minum dulu ya teman-teman. Saya minumnya kencur. Kencur, kunir, jahe, blender. Ini ben sehat. Oke ya, teman-teman semua ya. Ada lagi keren Mas Andro kayak sulap gitu. Apanya yang sulap? Jadi gambarnya hilang-hilang ya teman-teman. Ada Mbok Nini Pelet. Tapi kalau paketan dari Indonesia ke Hong Kong aman ya teman-teman. Yang paketan Hong Kong ke Indonesia yang mumet dah sih. Hmm. Sebenarnya barang itu kan barang lungsuran kan teman-teman. Tapi yo nek gak tekoi rasanya loro ati juga sih. Beberapa kali saya market di Jawa Timur juga aman sih sebenarnya. Tapi sejak dari awal yang marketin masih bojoku. Kalau saya sih enggak. Gambar ya itu. Ben keset minum kunyit. Hmm. Jelas aman Indo ke Hong Kong. Ya, Indo ke Hong Kong aman ya. Hong Kong yang nggak aman Hong Kong ke Indo ya. Jadi beberapa hari kemarin saya sempat ya kirim email atau kalau nggak salah kirim email dan telepon kepada salah satu
paketan untuk bertanya ini what's wrong gitu. Apa yang terjadi? Ada yang masalah. Dari Indonesia ke Hong Kong paket helm 3AL alhamdulillah teko Mas. Helm 3AL ini maksudnya apa, Mbak? Helm angkatan laut ah. Helm 3AL. Almari dah ya apa? Iya, C tadi saya juga begitu. Ben keset. Anjir 62 resep paketan dari sini ke Indo angel wis 62. Ya, eh, kalau kita bahas negara kita itu kadang-kadang ya bingung. Padahal kalau dipikir loh ya, teman-teman itu buang uang ke Indonesia itu berapa triliun ya? Berapa miliar ya, teman-teman? Uang masuk dana segar ke negara kita itu yang diterima oleh keluarga masing-masing atau masuk ke rekening bank kalian juga itu kadang juga delok. Semoga nanti Pak Prabowo yang kita punya akses. Mudah-mudahan nih kalau ada akses ke Pak Prabowo. Manuel loh Mas yang dimaksud Mbak E. Oh, paket helm 3 Alham. Oh, alhamdulillah. Gendeng tuku helm Mbak nang Hong Kong. Apa nang Indonesia gak enek helm? Kok yo aneh tuku helm nang Hong Kong. Jadi mudah-mudahan ya nanti kalau kita ada link ya sama Pak Prabowo ya, kroni-kroninya Pak Prabowo. Negara gede Mas Andro kebanyakan orang rakus-rakus. Waduh, kalimatnya luar biasa sih. Yes, Pak Prabowo presidenku. Aku gak nyoblos. Aku gak nyoblos teman-teman. Jadi biar aku tidak kecewa. Kalau ataupun bagus ya tetap ikut senang. Tapi kalau nggak bagus aku kan nggak ikut kecewa karena aku nggak ikut nyoblos. Aku goloput tuh goloput. Aku gak nyoblos wis gak masalah. Mbak Eva Tres kita juga 62 padahal. Jadi menurut saya kembali lagi helm di Hong Kong mahal loh ya. Mbak Tarawong. Jadi menurut saya itu memang paketan dari Hong Kong diverifikasi karena ini barang keluar jadi di Hong Kong tidak menjadi persoalan. Ayo, podo golput. Aku ya podo golput. Jadi golput Pak Mahfud sama itu golput, Mahfud berarti. Jadi prosedurnya adalah paketan ditaruh di perusahaan shipping, shipping itu kapal, dititipkan ke perusahaan kapal, kemudian eh, dari kapal, setelah dari kapal dibawa ke Indonesia. Nah, dari kapal perusahaan shipping tadi itu masuk ke bea cukai. Nah, masuk bea cukainya ini kan pasti satu persatu untuk dicek dan dilihat ya. Habis itu setelah dilihat dari bea cukai kelolos, oke kelar, baru masuk ke ekspedisinya yang dari perusahaan Hong Kong tadi yang punya cabang, tinggal ngambil di gudangnya. Mas Androy buka jasa paket jelas amanah. Mbak Samen luar biasa. Jadi ya kita cuman berusaha aja ya Mbak, berusaha untuk bisa dipercaya Mbak. Bisa dipercaya ini soalnya apa ya? Angel lah Mbak. Bisa dipercaya itu agak susah ya. Yang nggak amanah itu di Indo lah ya. Semuanya memang iya ya, negara kita. Anak kadang-kadang teman-teman aja kalau dari telepon ya, saya mau pulang Indonesia, saya bawa barangnya gimana, barang apa saja yang boleh dibawa. Ini teman-teman aja masih bingung. Kemudian aku kok merasa lebih takut. Saya juga kan, saya kadang-kadang teman-teman nih, saya bawa HP iPhone itu ada 6 biji kalau nggak salah. Sakit banget mondar-mandir ke KJRI kecil ujung-ujungnya tetap bayar Mas Andro. Tolong diusut. Mbak Aka Diali mudah-mudahan nanti kita dapat informasinya dulu. Kita dapat informasinya dulu seperti apa. Kita coba cerna karena saya butuh narasumber. Dulu paketan 1 bulan paling lama. Sekarang itu jangan harap. Iya. Jadi aku juga nggak ngerti ya. Negara kita ini
kenapa ya dari dulu kok nggak beres-beres. Makanya kita semuanya pindah mencari rezekinya di luar ya. Padahal kita mencari rezekinya di luar pun kita mau bawa ke rumah kita ya ke aman. Aman nggak bawa HP 5 itu? Ya aman Mbak. Saya kebetulan waktu itu, waktu COVID ya, saya juga khawatir ya, saya takut ya. Awalnya juga ada perasaan deg-degan karena memang konten YouTube ya. Saya bawa HP, kebetulan HP-nya ada Samsung, ada iPhone, dan satu HP Oppo kan. Dan alhamdulillah yang pertama kali saya lakukan, saya masuk Bali aman, yang kedua saya masuk Surabaya aman. Nah, aku sekarang nggak ngerti kalau peraturan hari ini. Nah, belum sempat pulang sih. Belum pulang lagi ya. Yang Cil itu dari dulu bayar Cil. Jadi sekali lagi aku nggak expect untuk yang berikutnya. Saya juga khawatir juga karena HP yang saya bawa ini kan yo iya yo udara nih sombong. iPhone 14 satu dan iPhone 12 itu dua. Aku wedine juga kayak gitu. Tapi kalau masalah email, saya nggak daftarkan email karena ngeri kalau didaftarkan email teman. Bang maaf ya, tak pamit ya nggak apa-apa Mbak Atana. Monggo, wis istirahat capek ya. Terus lu sudah tadi udah sampai ngasih komen dan cerita. Soalnya HP ku biasa semua nggak ada HP yang mahal Mas Andro. Ya boleh. Jadi saya justru bawa satu, bawa dua itu takutnya itu dipersoalkan. Padahal itu barang pribadi. Karena kan batas minimum HP itu dua. Dua iPhone KB ya, 12 sama 14. 12-nya itu dua, 14-nya satu, kemudian 7 plusnya satu, terus 6 iPhone 6 berarti 5 HP iPhone kita bawa dulu pulang. Tapi ya alhamdulillah Surabaya masih relatif ya, nggak tahu Jakarta. Tapi kemarin terakhir saya ke Jakarta, oh ke Jakarta saya cuma bawa HP satu, nggak ada masalah. Katanya daftar email minimal 2 HP gratis Mas Andro. Iya Mbak, kalau HP-nya biasa. Nah, kalau HP-nya kayak punya aku HP iPhone 14 lah itu aku ya lumayan kroso Mbak. Makanya saya nggak pernah pakai email, tapi saya pakai WiFi. Jadi saya beli modem di Indonesia untuk pakai WiFi. Jadi WiFi-nya portable saya bawa kemana-mana aksesnya. Atau kalau nggak bawa WiFi, saya bawa HP Indonesia. Saya beli HP Indonesia satu. Nah, lumayan ya, bawa iPhone emailnya kalau nggak salah 3,5 atau 4 juta. Nah, dibelikan HP di Indonesia 1,5 juta kan sudah bisa jadi HP. Terus kalau tak belikan modem cuma 700.000 kan lumayan. Bisa ngirit berapa? Itu kalau saya ya. Makanya ini balik lagi ke urusan paketan. Jadi HP paketan dan barang-barang yang kita bawa ke Indonesia ini kadang-kadang bingung. Mbak Mari Langit Biru. Wah, cirine mangan bengi-bengi Mbak Mari Langit, Mbak Mari Langit. Waya wong turu sampean mangan cirine. Waya wong mangan sampean turu. Jadi dari teman-teman itu ya keluhan yang dari paket. Mudah-mudahan deh kita mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang sebenarnya alur paketan ini kayak gimana dan perusahaan paketan ini seperti apa. Mudah-mudahan kita dapat narasumber yang bisa memberikan penjelasan yang relevan ya. Penjelasan yang bisa kita terima dengan akal dan nantinya Vivo yang harga 4.000 kena B juga ya enggak? 4.000 ya kalau baru. Hadir Mas Andro sambil masak lu. Mbak ini jam sakme ini masak ngawari. Ini sudah setengah 11 loh jam 11. Eh, kalau satu sih menurut saya enggak Mbak. Sing diseneni ini yang gue HP 10 karena bakulan. Dipakai dikantongin nggak ada masalah ya. Semoga Mbak. Semoga saja nggak ada masalah. Kadang-kadang ya Indonesia ini nggak bisa kita prediksi aku piye ya kadang-kadang wong Indonesia aku ya. Tapi kenapa mulai ya kadang-kadang itu was-was.
Nanti kita coba WA-an sama Pak Prabowo ya. Teman-teman yang mungkin Mbak Nuna Jowo, Caiwan hadir. Wih, Kecamatan Ujung, saya di Kamtin. Kamtin sampai Caiwan. Panjang sekali ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Sekali lagi masukannya terima kasih atas paketan ya informasinya. Bosku Nik Mas Andro kadang juga jam 12 masaknya lulu lulu. Gak apa-apa Mbak, yang penting gajinya sampai lancar. Nek perlu di atas standar. Ya, nanti kita akan bahas lagi eh, bagaimana desas-desus paketan. Terus yang paling penting lagi adalah kontrak pink. Kita lagi mulai hangat-hangatnya bahas untuk kontrak pink. Saya coba mencari informasi yang jauh lebih akurat dari Labor Department ya, tentang visa kerja pink dan apakah teman-teman yang sudah pernah Mbak ini saya dari Lele. Jadi apakah dari teman-teman yang sudah mempunyai atau sudah punya pengalaman kontrak yang biru, apakah bisa nanti bisa apply dengan kontrak yang pink? Karena gaji kontrak pink luar biasa. Jam segini masa tidur jam berapa? Ngerumpi, mulai ngerumpi teman-teman. Sesama subscriber, baguslah. Jadi itu yang mungkin menurut saya akan kita bahas sebagai pengetahuan. Selain paket juga kita akan membahas pengetahuan tentang kontrak pink. Syukur-syukur memang Hongkong ini sudah kekurangan manusia sehingga kontrak pink Mbak Nia Virgo, Mbak Ayu Jiser ya. Mudah-mudahan kontrak pink ini bisa menjadikan sebuah bentuk perubahan yang luar biasa buat teman-teman dan semoga bisa di-apply juga oleh teman-teman yang sudah pernah apply kontrak biru. Jadi ESLS namanya kontraknya. Hmm, artinya apa ya? Ya wis gitulah. Nanti kita coba cari kumpulkan informasi sedemikian rupa. Pink gadis ya Mas Andro kontak kerjanya. Iya, Pak Mariam Zahdu. Jadi ESLS sebenarnya bahasanya. Kontrak ESLS. Ya. Cuman kan kontraknya itu warnanya pink. Sudah saya upload di Facebook saya, tapi belum saya upload di YouTube. Ditunggu penjelasan soal paket Mas ya Mbak Eva Tresa. Kita mudah-mudahan dapat ya. Tapi saya nggak janji. Mohon dimaafkan saya nggak janji. Eh, nggak janji untuk bisa memberikan informasi. Tapi setidaknya saya berusaha dulu. Karena ada sedikit informasi terang. Ada Mbak Pandu Koirunis. Pandu Koirunisa. Koirunis. Nah, ada beberapa email dan saya beberapa WA kebetulan sudah lama email sama WA-nya 3-4 bulan yang lalu tapi baru mereka balas dan mudah-mudahan mereka bersedia untuk diajak podcast, untuk diajak ngobrol, untuk kita bahas, kita kontrak oren juga bahas Mas Andro loh, kontrak orange. Wah, ini kok enak mana ini kontrak orange. Jeruk, Mbak. Pink untuk 20 tahun bukan Mas Andro kontrak kerjanya. Bukan, Mbak. Pink itu ESLS. Nanti coba diketik ya. Kontrak Pink lek merajalela gak iso nih Mas. Hong Kong rasa Taiwan. Intermezzo. Ya nggak apa-apa. Nggak maksud saya itu kontrak Pink itu bisa perempuan juga gitu. Harapan. Nah ini makanya kita mau tes. Dan ada beberapa teman-teman yang sudah mau apply kontrak Pink ini. Cewek. Dibutuhkan 10 juga. Nanti makanya kita akan coba tanya sedetailnya informasinya supaya lebih jelas. Yang penting ojo ungu, janda ya. Jadi semakin seru aja berita di Hongkong. Saya nggak memberitakan tentang sing kampleng-kamplengan sampai jambak-jambakan ya. Jangan saya ditanya untuk bahas itu ya. Itu ke channel sebelah aja ya. Saya saya bahas yang penting-penting aja. Yang cerita itu bahasnya di channel sebelah ya. Sing kontroversi-kontroversi bahasnya ke channel sebelah. Aku bahas konten-konten yang mana yang punya nilai untuk keberlangsungan hidup kita di masa mendatang. Lihat statusnya Mbak Yuli.
Kontrak orange. Kontrak orange, Mbak. Yang sampean pegang kemarin loh kertasnya Mbak Ratnawati itu kontrak orange namanya, Mbak. Map orange gitu. Jadi eh, bukan bukan hanya cowok saja, tapi sebenarnya sangat juga berpotensi ya. Teman-teman cowok yang bisa bahasa Mandarin itu akan memenuhi Hong Kong itu juga bisa. Makanya kalau kalian mau bawa pacarnya, kalian mau bawa suaminya, kalian bawa orang-orang terkasih kalian, usahakan bisa bisa berbahasa Kantonis atau bisa berbahasa Mandarin lah, supaya nanti ketika apply daftar kontrak pink itu bisa masuk karena benar-benar ini jumlah pegawai atau jumlah manusia di Hong Kong ini semakin berkurang karena kembali lagi saya jelaskan besok pagi konten saya tentang eh, apa namanya masih di spill ya, masih masih gambaran umum, belum belum detail dari labor. Saya belum belum bertanya, saya ingin bertanya tentang kejelasan mengenai kontrak pink. Kemudian saya dapat informasi yang tepat, informasi yang nggak simpang siur, informasi yang jelas, yang saya confirm langsung dari labor. Saya coba akan telepon, akan bertanya about the contract of ESLS. I hope you all can waiting the information. Don't be fight with other. Uh, we hope get the information right, really, and no hope, no fake. The real information from Labor Department in Hong Kong. Wes, buaya bosan. Malamku santro telat Mbak Istifatul Rohmi. Sampean baru masuk, saya baru mau pamit. Oke teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan, saya ucapkan banyak terima kasih. Kalian tulis juga di kolom komen, kritik, saran, bully, caci, maki, bebas, monggo. Tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Semuanya demi perbaikan buat saya dan masukan-masukan apa dan hal-hal apa yang mau dibahas. Kita akan mencoba membahas satu persatu tentang persoalan-persoalan sehingga kita bisa memahami dan jangan sampai kita terkena persoalan dulu baru kita bahas. Tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Ditunggu kontennya sing bermanfaat buat JJ yang ada di Hong Kong. Siap, terima kasih. Sehat selalu buat kalian dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.